Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona versus Athletic Bilbao, gol Marc Guiu menangkan Blaugrana. Laga berlangsung di Estadi Olympique Louis Companys. Kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan. Jual beli serangan pun dilakukan bergantian, namun tak ada yang menjadi gol. Babak pertama berakhir tanpa gol. Barcelona memecah kebuntuan pada menit ke-80. Pemain pengganti Marc Guiu mencatatkan namanya di papan skor. Barcelona memimpin 1-0 dan bertahan hingga akhir pertandingan. Kemenangan ini membawa Barcelona naik ke posisi ketiga klasemen dengan 24 poin. Athletic Bilbao tertahan di urutan ke-6 dengan 17 poin. AC Milan versus Juventus, Bianconeri menang 1-0. AC Milan versus Juventus berlangsung di San Siro. Tuan rumah bermain dengan 10 orang sejak menit ke-40 dengan hukuman kartu merah ke Malik Thiaw. Juventus berhasil memanfaatkan keunggulan pemain di babak kedua. Manuel Locatelli melepaskan tembakan jarak jauh yang tak bisa dibendung Antonio Mirante di menit ke-63. Locatelli letting fly, it's deflected. Juventus pun pulang dengan kemenangan 1-0. Hasil ini membuat Juventus duduk di posisi ketiga dengan 20 poin, Milan di urutan kedua dengan 21 angka, dan kalah 1 poin dari Inter Milan di puncak. AS Roma versus Monza, El Shaarawy menangkan Igor Rossi. AS Roma versus Monza berlangsung di Olimpico. Tuan rumah mendominasi sejak awal. Di menit ke-42, De Ambrosio kena kartu kuning kedua, berujung kartu merah karena pelanggarannya kepada Belotti. Hadapi 10 pemain, AS Roma masih kesulitan membongkar pertahanan Monza. El Shaarawy akhirnya memecah kebuntuan. Sang pemain pengganti itu mencetak gol di menit ke-90. And now El Shaarawy. Skor 1-0 bertahan sampai akhir. Hasil itu membuat AS Roma naik ke peringkat ke-6 klasemen dengan 14 poin dari 9 laga. Monza turun ke peringkat ke-11 dengan 12 poin. Ejek lawan, Jose Mourinho kena kartu merah. Jose Mourinho dihukum kartu merah dalam laga AS Roma versus Monza. Jelang akhir laga di menit ke-90+7, pelatih AS Roma Jose Mourinho berulah. Itu diawali oleh para pemain Monza yang mencari bola untuk buru-buru melakukan lemparan ke dalam. Mourinho lantas tertangkap kamera mengejek pihak lawan. Mourinho sambil membuat gestur menangis. Tanpa ampun, wasit langsung melayangkan kartu merah. Jose Mourinho tidak protes, langsung meninggalkan lapangan. Mourinho pun sudah cukup banyak mengkoleksi kartu merah sejak melatih AS Roma. Apakah Neymar sudah di ujung karirnya? Neymar terkini akan absen selama 7-8 bulan karena cedera ACL. Neymar sudah tidak muda dan kerap dihantam cedera. Apa sudah saatnya pensiun? Neymar sudah mengalami 16 jenis cedera dalam 7 musim terakhirnya. Patah tulang metatarsal di tahun 2018 kerap kambuhan. Neymar yang sudah berusia 31 tahun itu pun dinilai tidak akan pulih secepat di masa mudanya dulu. Pun Neymar sudah bermain di Arab Saudi. Neymar hanya bersinar ketika berseragam Barcelona pada tahun 2013 hingga 2017. Memalukan, fans Manchester City olok-olok mendiang Bobby Charlton di stadion. MU berduka atas kepergian salah satu legenda terbesar mereka, Sir Bobby Charlton. Mereka menyanyikan lagu hinaan kepada Sir Bobby Charlton di Etihad Stadium saat The Sky Blues menjamu Brighton and Hove Albion. Sebuah video TikTok memperlihatkan banyak penggemar Manchester City yang menyanyikan lagu olok-olok di dalam stadion. Para fans itu seolah-olah merayakan kematian Sir Bobby Charlton. The Citizen pun lantas meminta maaf atas ulah penggemar mereka.
Ten Hag ngomong begini, tanda karir Sancho di MU tamat? Jadon Sancho masih dibekukan oleh Manchester United. Terbaru, Erik Ten Hag ditanya soal kabar terbaru Jadon Sancho. Ten Hag tampak enggan untuk membahasnya. Saya rasa semuanya sudah saya katakan, jelasnya dilansir dari Sky Sport. Erik Ten Hag sekali lagi ditanya soal Jadon Sancho secara spesifik. Jawabannya malah menohok. Kepentingan tim berada di atas segalanya. Jawabnya singkat. Graham Potter ke Manchester United, gantikan Erik Ten Hag jika dipecat? Menurut The Sun, mantan bos Chelsea dan Brighton itu bisa menjadi pilihan bagi Manchester United jika manajer mereka asal Belanda dipecat oleh pemilik minoritas yang akan datang, Sir Jim Ratcliffe. United mengalami start terburuk di Liga sejak 1989 setelah 4 kekalahan dalam 7 pertandingan pertama mereka, dan Ten Hag mungkin akan mendapat kecaman dalam beberapa bulan datang jika performanya tidak membaik. Ratcliffe mungkin memutuskan untuk memecat pemain Belanda itu jika keadaan tidak berubah di lapangan. Mauricio Pochettino akan diberi kendali penuh atas urusan transfer Chelsea. Menurut The Mirror, pelatih asal Argentina itu kini telah diberi otoritas penuh atas perekrutan pemain The Blues. Dengan begitu, Pochettino diperkirakan akan menyetujui kepergian Trevoh Chalobah pada musim dingin ini. Dapat dipahami bahwa uang dari penjualan tersebut dapat diinvestasikan kembali ke lini belakang The Blues. The Blues juga diperkirakan akan terjun ke pasar lagi pada musim dingin ini. Rekor aneh si bintang laga AC Milan versus Juventus. Manuel Locatelli mengukir rekor aneh usai membintangi kemenangan Juventus atas AC Milan. Gelandang berumur 25 tahun itu menaklukkan kiper Antonio Mirante melalui tembakan dari jarak 27 meter. Locatelli menjadi pemain di bawah usia 26 tahun pertama yang mencetak gol dalam partai Juventus versus Milan, dan pernah membela kedua klub. Saat berstatus pemain Milan, Locatelli 1 kali menjebol gawang Juventus. Juventus hantam AC Milan, Allegri ngamuk dan tendang botol. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri tak sepenuhnya senang usai mengalahkan AC Milan. Meski unggul jumlah pemain, Bianconeri cuma bisa mendapatkan 1 gol dari 14 kali percobaan. Juventus juga kalah dalam hal penguasaan bola. Hal itulah yang membuat Allegri ngamuk di pinggir lapangan. Sang nahkoda melempar jas dan menendang botol air minum. Allegri tidak puas atas performa Adrien Rabiot CS setelah unggul jumlah pemain. El Shaarawy menangis usai bobol gawang Monza. Steven El Shaarawy jadi pahlawan kemenangan AS Roma atas Monza. Ada tangisan dalam selebrasi El Shaarawy. El Shaarawy disebut-sebut sebagai salah satu pesepak bola yang terlibat judi ilegal bersama rekan setimnya Nikola Zalewski. Media menuduh saya terlibat dalam skandal judi ilegal. Itu menyakitkan, berita bohong itu, ujar El Shaarawy seperti dikutip Sky Sport Italia. Saya mencintai olahraga ini, saya menghormati sepak bola. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu, saya bersih. Lanjutnya. Marc Guiu tunjukkan dirinya pada dunia. Marc Guiu cuma membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membobol gawang Athletic Bilbao dan membawa Barcelona meraih 3 poin. Pemain 17 tahun itu melakoni debutnya dan sukses mencetak gol di 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Guiu baru berada di lapangan kurang dari 1 menit ketika ia menerobos ke belakang pertahanan Bilbao, menerima umpan dan melepaskan tembakan untuk menjebol gawang Simon. Sedang butuh uang, Barcelona masih waras tak lepas aset 100 juta euro mereka. Raksasa Liga Spanyol Barcelona bersyukur tidak sampai harus melepas Frenkie de Jong dalam usaha melewati krisis finansial mereka.
Padahal gelandang asal Belanda tersebut bisa saja laku di bursa transfer dengan nilai 100 juta euro, namun Los Culés sadar bila tanpa kehadirannya, masa depan akan lebih suram. Hal itu disampaikan sendiri oleh presiden klub yakni Joan Laporta yang sebenarnya mengindikasikan jika penjualan De Jong sebenarnya adalah opsi realistis bagi Barcelona. Laporta tidak menyebutkan klub mana yang siap menebus mahal De Jong, namun diyakini Manchester United adalah subjek pembicaraannya. Manchester United bertekad datangkan pentolan Jepang satu ini. Tim pemandu bakat Manchester United tampak menghadiri pertandingan di San Sebastian akhir pekan lalu. Menurut laporan dari Football Transfer, mereka menyaksikan dengan seksama laga antara Real Sociedad dan Real Mallorca yang berakhir kemenangan 1-0 bagi tuan rumah. Ada dua pemain Sociedad yang masuk dalam bidikan manajer Erik ten Hag. Keduanya adalah pentolan Jepang Takefusa Kubo dan gelandang Martin Zubimendi. Mereka adalah para pilar Sociedad sejauh ini. David De Gea foto bareng dengan Bruno Fernandes. Kabar menarik datang dari mantan kiper Manchester United David De Gea yang baru-baru ini bereuni dengan kapten Manchester United Bruno Fernandes. Reuni ini sendiri rupanya bukanlah sebuah tanda apabila De Gea akan kembali ke Manchester United, melainkan sebuah promosi untuk Time Sport milik De Gea. Mantan kiper Manchester United tersebut memasang foto bersama dengan Bruno Fernandes mengenakan seragam untuk tim e-sportnya. Di dalam foto yang diunggah melalui Instagram resmi David De Gea, sang kiper memberikan caption bertuliskan "Kembali bersama". De Bruyne masih cedera, asyik nonton UFC di Abu Dhabi. Kevin De Bruyne masih absen membela Manchester City akibat cedera. Bintang Belgia itu memanfaatkan waktu kosongnya dengan menonton UFC di Abu Dhabi. Gelandang 32 tahun tersebut menonton langsung pertandingan UFC 294 di Etihad Arena Minggu 23 Oktober. Kevin De Bruyne terekam kamera berada di pinggir oktagon mengenakan kaos abu-abu. Hi guys, Kevin here. I'm at the Abu Dhabi UFC fight. Can't wait to see the games. Enjoy. Sejarah hitam Amsterdam, Ajax masuk zona degradasi. Ajax dipecundangi Utrecht 4-3 Minggu 22 Oktober dalam sebuah laga yang sengit di Liga Belanda. Ini menjadikan krisis yang menimpa Ajax Amsterdam benar-benar sudah akut. Jati diri sebagai raksasa di Eredivisie sama sekali tidak tampak sejak awal musim 2023-2024. Kekalahan barusan tambah memalukan karena Utrecht sebelumnya merupakan tim penghuni dasar klasemen. Berkat kemenangan atas Ajax, Utrecht kini naik ke posisi ke-16 dengan 6 poin. Ajax tadinya berada di posisi ke-16 pun terpaksa tergusur ke posisi 17. Skuad asuhan Maurice Stijn ini baru mengumpulkan 5 poin dari 7 laga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!